Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabil Fistian Marican dengan NIM 21101047, Prodi Administrasi Publik. Di sini saya akan menjelaskan tentang makna strategi. Kata strategi berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata strategos, yang berarti kepemimpinan militer. Kepemimpinan militer atau strategi dalam konteks awal adalah suatu yang dikerjakan para pemimpin militer jenderal untuk memenangkan pertempuran. Seorang jenderal harus membuat rencana, keputusan, dan tindakan berdasarkan pemahaman keadaan dan eksternal dan internal. William F. Gluck and Lawrence 1998. Strategi adalah sebuah rencana yang disatukan luas dan terintegrasi yang menghubungkan keunggulan perusahaan dengan tantangan lingkungan serta dirancang untuk memastikan bahwa tujuan utama perusahaan dapat dicapai melalui pelaksanaan yang tepat oleh organisasi. Sejarah manajemen strategi. Yang pertama, anggaran dan kontrol keuangan 1900-an. Yang kedua, perencanaan jangka panjang pasca World War II atau 1950-an. Yang ketiga, perencanaan strategi perusahaan mid 1960-an. Yang keempat, manajemen strategi 1980-an. Manajemen strategi. Perencanaan memang merupakan fungsi penting, oleh karena itu gagasan atau pemikiran dan keputusan serta tanggung jawab eksekutif berada di dalamnya. Akan tetapi itu saja belum menjadikan jaminan adanya mobilisasi seluruh sumber daya dan dana yang ada dalam organisasi. Yang kedua, perlu adanya dukungan fungsi manajemen yang lain, khususnya yang berkaitan dengan pelaksanaan dan pengawasan antara lain. Struktur organisasi, sistem imbalan atau kompensasi, informasi dan komunikasi, motivasi dan iklim kerja, sistem nilai dan budaya organisasi, serta pengendalian dan pengawasan. Pemikiran inilah yang melandasi munculnya apa yang kini disebut dengan manajemen strategi. Artinya, berpikir cerdas strategi digabung dengan proses manajemen. Pengurusan strategi adalah kombinasi antara seni dan sains dalam manajemen yang memberi penekanan komprehensif terhadap proses memformulasikan, melaksanakan, dan mengevaluasi pencapaian strategi. Kesimpulan, strategi adalah suatu pola untuk membuat rencana dengan mengamati dan memperkirakan keadaan lingkungan eksternal dan internal untuk mencapai suatu tujuan. Analisis lingkungan eksternal, manajemen strategi. Pendahuluan. Tujuan utama dilakukan analisis lingkungan eksternal adalah untuk mengenal pasti peluang dan ancaman yang ada di luar organisasi. Yang kedua, hasil daripada analisis yang akan menyumbang informasi berkaitan peluang dan ancaman yang diperlakukan untuk analisis SWOT. Definisi lingkungan. Lingkungan adalah suatu kekuatan, suatu kondisi, suatu keadaan, suatu peristiwa yang saling berhubungan di mana organisasi mempunyai atau tidak mempunyai kemampuan untuk mengendalikannya. Lingkungan eksternal, suatu kekuatan, suatu kondisi, suatu keadaan, suatu peristiwa yang saling berhubungan di mana organisasi tidak mempunyai kemampuan dan sedikit kemampuan untuk mengendalikan atau mempengaruhi. Karakteristik lingkungan. Lingkungan bersifat unik, dua atau lebih organisasi yang bergerak pada bidang usaha yang sama tidak akan menghadapi lingkungan yang sama. Lingkungan bersifat dinamis, suatu kekuatan untuk kondisi, suatu keadaan, suatu peristiwa yang saling berhubungan yang
Membuat lingkungan organisasi itu unik tidaklah statis, tetapi selalu mengalami perubahan secara dinamis. Yang ketiga, lingkungan merupakan faktor yang perlu dikendalikan, sebab organisasi tidak akan mampu menghadapi faktor lingkungan, tetapi terdapat beberapa aspek perubahan lingkungan yang dapat diterima karena dapat dikendalikan atau dipengaruhi. Proses analisis lingkungan eksternal, membentuk suatu komite atau panitia. Yang kedua, menentukan faktor kunci lingkungan eksternal. Yang ketiga, mengambil keputusan atau kesimpulan. Dua ancaman lingkungan eksternal. Yang pertama, lingkungan eksternal makro, lingkungan di mana organisasi tidak mempunyai kemampuan untuk mengendalikan atau mempengaruhi secara langsung. Yang kedua, lingkungan eksternal mikro, lingkungan eksternal di mana organisasi mempunyai sedikit kemampuan untuk mengendalikan atau mempengaruhi. Analisis lingkungan eksternal, analisis lingkungan internal. Pendahuluan. Kemampuan organisasi mencapai derajat kinerja yang diinginkan sangat dipengaruhi oleh lingkungannya. Lingkungan internal adalah lingkungan di mana organisasi dapat atau mampu mengendalikannya. Analisis lingkungan internal akan menghasilkan sejumlah informasi tentang kekuatan organisasional, yaitu apakah organisasi bekerja dengan baik. Yang kedua, analisis lingkungan internal juga perlu mengidentifikasi bidang-bidang kelemahan dan menentukan apakah kelemahan-kelemahan tersebut mempunyai makna strategi, serta apakah kelemahan-kelemahan tersebut membuat organisasi menjadi lemah. Faktor-faktor utama analisis lingkungan internal. Yang pertama, objektif atau sasaran, style atau gaya kepemimpinan. Yang ketiga, struktur organisasi. Yang keempat, sistem. Yang kelima, skill atau keterampilan untuk keahlian. Yang keenam, strategi. Yang ketujuh, staff. Yang kedelapan, aset nyata. Yang kesembilan, aset tidak nyata. Yang kesepuluh, keuangan. Yang kesebelas, kepercayaan. Yang ke-12, budaya. Yang ke-13, nilai. Yang ke-14, analisis rantai nilai. Yang ke-15, analisis sumber daya dan kemampuan. Objektif atau sasaran. Objektif, suatu keputusan spesifik yang ingin dicapai oleh organisasi pada satu tempo jangka masa yang telah ditetapkan. Sifat objektif yang baik mempunyai ciri-ciri SMART. Yang pertama, spesifik atau khusus. Yang kedua, measurable, dapat diukur. Achievable, dapat dicapai. Realistik, bisa dilaksanakan. Timely, berjangka masa. Contoh objektif. Yang pertama, Dinas Pendidikan menuntaskan wajib belajar 9 tahun anak usia sekolah pada tahun 2009. Yang ketiga, Dinas Kesehatan imunisasi vitamin A gratis bagi 5.000 anak balita pada tahun 2008. Yang ketiga, Dinas Kim Praswil, tersedianya sarana jalan penghubung sepanjang 500 km pada tahun 2010. Struktur merujuk kepada bentuk atau susunan pengaturan administrasi dalam organisasi. Yang kedua, struktur yang jelas mampu menjadi wadah komunikasi, pendistribusian kekuasaan atau kewenangan kerja dan sumber yang baik. Sistem merujuk pada cara operasi atau mekanisme kerja yang digunakan oleh organisasi untuk mencapai program-program organisasi dianggap mempunyai sistem operasi yang lengkap apabila ia mempunyai mekanisme kerja yang terancang pada semua tingkatan manajemen. Skill atau keahlian. Keahlian adalah kelebihan yang dimiliki oleh organisasi umumnya dan anggota organisasi khususnya. Ia boleh menjadi kelebihan kompetitif yang mampu menghasilkan keuntungan besar bagi organisasi. Contoh McDonald, Nokia, Disney, Disneyland, dan lain-lain.
style atau gaya kepemimpinan. Merujuk pada gaya kepemimpinan yang dijalankan oleh seorang pimpinan di dalam organisasi. Contoh, otoriter, demokratik, model situasional. Staf. Sebagian besar organisasi mengklasifikasikan staf dan keterampilan yang mereka miliki sebagai aset paling berharga bagi survival, pertumbuhan, dan keuntungan mereka. Dua, pada dasarnya staf dapat dikategorikan ke dalam 3 keahlian utama, yaitu mahir, separuh mahir, dan tidak mahir. Yang ketiga, semakin tinggi tingkat jabatan yang disandang oleh seorang pekerja, itu maka semakin mahirlah orang tersebut, dan semakin rumitlah tugasnya, serta semakin tinggi tingkat kelayakan akademik yang diperlukan untuk jabatan tersebut. Strategi. Faktor ini merujuk pada organisasi bertindak. Ia juga dikenali sebagai taktik yang digunakan oleh organisasi untuk mencapai objektif, visi, dan misi yang telah ditetapkan. Faktor-faktor lainnya, yang pertama keuangan, yang kedua kepercayaan, yang ketiga budaya atau kultur. Budaya organisasi merupakan aspek yang sangat penting dalam manajemen strategi. Sebab budaya mempengaruhi stabilitas aktivitas-aktivitas organisasi. Budaya yang kuat membuat aktivitas-aktivitas organisasi menjadi mudah diprediksi. Analisis kekuatan S dan kelemahan W. Yang pertama apa saja yang telah dilakukan dengan baik oleh organisasi. Yang kedua, apa saja yang menjadi kelebihan-kelebihan dari organisasi. Yang ketiga, khususnya apa yang dimiliki oleh organisasi. 4, dan lain-lain. Titik kelemahan. Pertama, apa yang belum baik atau tidak efisien atau tidak efektif dilakukan oleh organisasi. 2, apa saja yang diperlukan perbaikan oleh organisasi. Yang ketiga, dan lain-lain. Visi Bank BTN menjadi bank yang termuka dalam pembiayaan perumahan. Misi Bank BTN yang pertama, memberikan pelayanan unggul dalam pembiayaan perumahan dan industri terkait pembiayaan konsumsi dan usaha kecil menengah. Yang kedua, meningkatkan keunggulan kompetitif melalui inovasi pengembangan produk, jasa, dan jaringan strategis berbasis teknologi terkini. Yang ketiga, menyiapkan dan mengembangkan human capital yang berkualitas profesional dan memiliki integrasi tinggi. Yang keempat, melaksanakan manajemen perbankan yang sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan good corporate untuk meningkatkan shareholder value. Yang kelima, mempedulikan kepentingan masyarakat dan lingkungan. Visi dan misi digunakan agar dalam operasional bergerak pada track yang diamanatkan oleh para stakeholder dan berharap mencapai kondisi yang diinginkan di masa yang akan datang. Junaidi, 2006. Visi misi organisasi menjawab beberapa pertanyaan penting seperti mengapa organisasi tersebut ada, siapa yang memerlukan organisasi ini, apa yang bisa diberikan organisasi kepada stakeholder, apa yang membuat organisasi ini berbeda dengan organisasi yang jenis, jelas, tidak terlalu abstrak, serta mudah dimengerti. Visi misi menjelaskan role organisasi. Pernyataan visi misi organisasi harus luas untuk perkembangan dan pertumbuhan organisasi, namun cukup untuk membuat jalannya organisasi tetap fokus dan terkendali. Visi menggambarkan tujuan dan kondisi di masa depan yang ingin dicapai. Visi memberikan gambaran yang jelas di masa mendatang, yang bisa dilihat oleh customer, stakeholder, dan employee. Pernyataan visi yang bagus tidak hanya menginspirasikan dan menantang, namun juga
sangat berarti sehingga setiap pegawai bisa menghubungkan tugas yang dilakukan dengan visi. Pernyataan visi harus mampu menjadi inspirasi dalam setiap tindakan yang dilakukan setiap pegawai. Yang paling penting, pernyataan visi harus mesubre terukur sehingga setiap pegawai bisa mengetahui apakah tindakan yang dilakukan dalam rangka mencapai visi organisasi atau tidak. Menentukan tujuan, goal, dan sasaran atau objektif. Tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, dan program. Tujuan atau goal. Sesuatu atau apa yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 sampai dengan 5 tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategi. Yang kedua, tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Yang ketiga, tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program, dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi. Sasaran atau objektif. Hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Kriteria yang pertama spesifik atau spesifik. Yang kedua terukur dan dapat dinilai. Yang ketiga bisa dicapai. Yang keempat berorientasi pada hasil. Yang kelima dapat dicapai pada kurun waktu tertentu. Indikator sasaran. Yang pertama, ukuran tingkat keberhasilan mencapai sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan. Yang kedua, setiap indikator sasaran disertai dengan rencana tingkat capaiannya atau targetnya masing-masing. Yang ketiga, sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu atau tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategik. Strategi cara mencapai tujuan dan sasaran untuk dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan dan program-program. Kebijakan, ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program atau kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan, serta visi dan misi instansi pemerintah. Yang terakhir, program, kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna pencapaian sasaran tertentu. Jenis-jenis strategi. Pertama, strategi jaringan. Yang kedua, strategi komparatif, strategi pertumbuhan, strategi bertahan, strategi kestabilan, strategi kombinasi. Strategi jaringan yang pertama, strategi ini merujuk kepada semua bentuk kerjasama yang mampu dilakukan oleh sebuah organisasi dengan organisasi lain. Ia merupakan strategi yang berdasarkan kepada konsep win-win solution. Strategi komparat, strategi pertumbuhan. Yang pertama, strategi pengembangan produk. Yang kedua, strategi pengembangan pasar. Yang ketiga, strategi penembusan pasar. Yang keempat, strategi integrasi vertikal. Yang kelima, strategi integrasi horizontal. Yang keenam, strategi campuran. Strategi bertahan atau defensif strategi.
Yang pertama, strategi pemulihan. Yang kedua, strategi divestment atau pemisahan. Yang ketiga, strategi pembubaran. Yang keempat, strategi bangkrut. Yang kelima, strategi tawanan. Yang keenam, strategi penuaian. Strategi stabilisasi. Yang pertama, strategi kerjasama. Yang kedua, strategi kombinasi. Yang ketiga, strategi kombinasi aneka produk. Yang keempat, strategi kombinasi aneka bisnis. Implementasi strategi. Yang pertama, organisasi atau manajemen atau struktur. Yang kedua, kepemimpinan atau leadership. Yang ketiga, budaya atau kultur. Yang keempat, sistem imbalan atau reward system. Kultur budaya. Budaya perusahaan atau perangkat atau set yang terdiri dari keyakinan norma-norma nilai-nilai dan kebiasaan yang menjadi dasar kebersamaan dan menjadi dasar cara berinteraksi. Yang kedua, keyakinan atau belief. Keyakinan tentang hal-hal yang paling cocok bagi perusahaan seperti being the best, superior, importance of people, detail, subtitle, communication. Yang ketiga, norma-norma batasan-batasan yang menyatakan suatu perilaku atau perbuatan itu salah atau benar biasanya tertulis. Yang ketiga, nilai-nilai atau batasan-batasan kebersamaan yang tentang perilaku atau perbuatan yang baik atau buruk atau layak atau tak layak. Biasanya tak tertulis, kadang tertulis seperti kode etika. Yang kelima, kebiasaan utama perusahaan yang menjadi panutan, yang menjadi berpengaruh kepada kenyamanan apabila dilakukan atau tidak dilakukan. Pengendalian dan evaluasi strategi. Definisi pengendalian. Pertama, pengendalian merupakan unsur utama dari setiap tugas atau pekerjaan seorang manajer. Yang kedua, pengendalian adalah suatu aktivitas membuat suatu agar terjadi sesuai dengan apa yang direncanakan untuk terjadi. Tujuan pengendalian. Pengendalian dan evaluasi dilakukan untuk memonitori serta mengevaluasi kemajuan terhadap usaha-usaha pencapaian sasaran organisasi atau untuk mengarahkan atau memperbaiki proses strategi atau merubah rencana strategi yang lebih tepat agar sesuai dengan situasi lingkungan dan tujuan semula. Proses pengendalian terdiri dari 3 tahap. Yang pertama, pengukuran kinerja. Yang kedua, membandingkan hasil pengukuran dengan standar kinerja. Yang ketiga, pengembalian tindakan perbaikan yang diperlukan untuk menjamin standar kinerja yang direncanakan dapat tercapai. Alur proses pengendalian. Pengendalian dimulai. Memulai pekerjaan baru, mengukur kinerja, membandingkan pengukuran kinerja dengan standar, hasil pengukuran sama dengan standar kinerja, tidak ada tindakan koreksi yang diperlukan, pekerjaan dilanjutkan, membandingkan pengukuran kinerja dengan standar kinerja berbeda nyata dengan standar, mengambil tindakan korektif, merubah rencana atau metode, memulai pekerjaan baru. Pengukuran kinerja organisasi. Terdapat 2 metode yang secara umum diterima dalam pengukuran kinerja organisasi yang digunakan sebagai dasar pengendalian strategi, yaitu yang pertama, pengukuran kinerja keuangan, laba, margin laba, penjualan, pangsa pasar, pengembalian investasi, pengembalian modal sendiri, biaya-biaya, rasio hutang,
dengan modal sendiri, pertumbuhan kekayaan, dan lain-lain. 2. Pengukuran kinerja non-keuangan. Produktivitas, kualitas, hubungan personalia, umpan balik dari pelanggan, dan lain-lain. Evaluasi strategi. Richard Rummel dalam mengajukan 4 kriteria yang dapat digunakan untuk melakukan evaluasi strategi yang telah berjalan, yaitu konsistensi, kesesuaian, keunggulan, kelayakan. Sebagai tambahan adalah rangka 7S McKinsey, sistem, struktur, strategi, sehat, value, style, skill, staff. Kesalahan-kesalahan dalam proses manajemen strategi. Kesalahan yang berhubungan dengan penggunaan strategi. Yang pertama, ketidakmampuan berpikir secara strategi. Yang kedua, ketidaktepatan penggunaan pada tingkatan manajemen. Yang ketiga, terlalu menekankan pada bentuk pisah dari lingkungan. Yang kelima, cukup. Yang keenam, ketidaktepatan penggunaan perencanaan sumber daya. Lanjutan, ketidakmampuan memprediksi perubahan. Yang pertama, inovasi, produk atau regulasi pemerintah. Yang ketiga, perubahan iklim. Yang keempat, kekurangan dan kelangkaan bahan baku. Yang kelima, perubahan preferensi selera konsumen. Yang keenam, kehadiran pesaing baru atau perubahan kemampuan bersaing. Begitu cukup. Baik, baik. Baik, cuman segini yang saya dapat sampaikan. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.